kelompok 6. Nama saya Alini Sara. Saya Nurul Fadila. Saya Ahmad Fauzan Mubarak. Di sini kami akan menjelaskan tentang Lembaga Jasa Keuangan Khusus. Menurut OJK, lembaga keuangan adalah institusi yang bertanggung jawab menyediakan layanan keuangan bagi individu, bisnis, dan pemerintah. Salah satu contohnya adalah Lembaga Jasa Keuangan Khusus. Lembaga Jasa Keuangan Khusus adalah organisasi atau perusahaan yang memfokuskan diri pada tugas tertentu dalam bidang keuangan seperti pembiayaan proyek, pembiayaan properti, dan pembiayaan konsumen. Lembaga ini biasanya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang memiliki tujuan khusus. Contohnya memberikan solusi pembiayaan atau menyediakan dana bagi konsumen yang membutuhkan pinjaman jangka pendek. Ada 5 jasa keuangan khusus di Indonesia, yaitu LPI atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Pegadaian, PT Sarana Multigria Finansial, PT PNM atau Permodalan Nasional Madani, dan PT Dana Reksa. Kami akan membahas masing-masing tugas dan fungsi dari 5 lembaga jasa keuangan khusus tersebut. Silahkan disimak. 1. LPI atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. LPI adalah sebuah lembaga keuangan khusus yang bertugas untuk memfasilitasi dan meningkatkan ekspor Indonesia. LPI dalam menjalankan fungsinya memiliki sejumlah tugas dan kewajiban sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional dalam bentuk pembiayaan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua yaitu menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau kegiatan proyek yang masuk ke dalam kategori tidak dapat dibiayai oleh perbankan tetapi mempunyai prospek atau non-bankable but feasible untuk peningkatan ekspor nasional. Yang ketiga yaitu membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh pihak bank atau lembaga keuangan. 2. PT Pegadaian. PT Pegadaian adalah sebuah perusahaan swasta yang berfokus pada pembiayaan mikro, menengah, dan kecil atau UMKM di Indonesia. Tugas dan fungsinya. Tugas pokok Pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian. Fungsinya yaitu mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, menciptakan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat. 3. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. PT Sarana Multigria Finansial. PT Sarana Multigria Finansial adalah sebuah perusahaan keuangan swasta yang berfokus pada pembiayaan infrastruktur dan pembangunan proyek di Indonesia. Tugas dan fungsi. PT SMF memiliki sejumlah tugas dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pembiayaan, yaitu PT SMF memberikan pembiayaan bagi proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan. Kedua, memfasilitasi aliran dana jangka panjang dari pasar modal ke sektor perumahan melalui lembaga penyalur KPR. Yang ketiga, sebagai solusi peningkatan kesejahteraan melalui akses permodalan, pendampingan, dan program peningkatan kapasitas para pelaku usaha. PT PNM adalah jasa manajemen yang bertujuan untuk memperkuat lembaga keuangan dan sektor real. Selain itu, jasa manajemen PNM memiliki program kemitraan berupa penyaluran dana kemitraan yang ditujukan kepada pelaku UMKM. Tugas dan fungsinya yaitu yang pertama menjalankan program sosial, yaitu untuk membantu masyarakat yang tidak mampu seperti program pembiayaan. Yang kedua yaitu menyediakan layanan keuangan, yaitu PT PNM menyediakan layanan keuangan lain seperti deposito, tabungan, asuransi, dan jaminan untuk membantu nasabah. Yang ketiga yaitu memberikan pembiayaan. PT PNM memberikan pembiayaan bagi UMKM dan bisnis kecil menengah BKM seperti pembiayaan produksi, modal kerja, dan investasi. Terakhir, PT Dana Reksa. PT Dana Reksa adalah sebuah perusahaan keuangan swasta yang berfokus pada pasar modal dan investasi di Indonesia. Dan fungsinya, 1. Melakukan analisis pasar. PT Dana Reksa melakukan analisis pasar dan membuat rekomendasi
investigasi bagi nasabah. Yang kedua, melakukan transaksi di pasar modal. Yang ketiga, menyediakan layanan investasi seperti reksadana, portofolio, investasi, dan layanan investasi lainnya. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.